Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita sampaikan Pemudin ya kepada PKS, pimpinan PKS ya, dengan penuh kecintaan ya bahwa pelaporan yang dilakukan oleh kuasa hukum PKS terhadap Ar-Rohma ini offset Bumuding ya. Ini kita sampaikan dengan penuh kecintaan. Ini offset dan bisa blunder. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, kenapa demikian? Memang yang pertama yang di screenshot oleh Cak Salam tadi, Cak Slamet tadi itu, salah satunya itu kemungkinan. Tapi ada lagi yang kedua, itu adalah tulisan atau juga meme yang dibuat oleh Ar-Rahma di Instagram dia dengan judul Jokowi memulai karier jadi penguasa dominan atas dukungan PKS. Ya, dengan foto besar Pak Jokowi berdampingan dengan Bapak Hidayat Nur Wahid. Nah, padahal ya Bapak Mulyono ini tahun 2005 menjadi wali kota di Solo itu PKS belum memberikan dukungan sama sekali. Nah, mungkin itu barangkali ya. Ya, pihak kuasa hukum juga belum terbuka apa yang sesungguhnya dipermasalahkan atau dianggap menghina atau pencemaran nama baik. Nah, tapi kita duga ada dua, ya, ada dua konten. Nah, namun terlepas itu, ya, sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Bung Aziz Yanuar, itu persoalan yang sepele sebetulnya itu. Persoalan cabang yang seharusnya partai-partai Islam, organisasi-organisasi Islam, tokoh-tokoh Islam, ataupun ormas-ormas Islam itu mudah bersatu sebetulnya. Ya, kenapa? Karena dari sisi pokok, dari sisi usul, dari sisi ideologis sama. Di dalam hal inilah yang harus terus-menerus dicari persamaan. Sedangkan ada yang namanya perbedaan-perbedaan cabang itu tidak apa-apa. Apalagi suaranya Cak Slamet yang seringkali agak nyelkit. Itu sebetulnya tidak masalah. Itu adalah bentuk kecintaan. Demikian juga Ar-Rahma ini sebetulnya harus dianggap kecintaan kepada ya PKS. Bahkan konten-kontennya itu banyak dia mendukung PKS sebetulnya menguntungkan PKS sebetulnya sedikit sekali. Nah, ini barangkali yang perlu diperhatikan oleh pihak PKS ya. Nah, saya pikir yang pertama, Bung Udin ya, bahwa PKS ini adalah partai ideologis Islam. Yang kedua, PKS ini juga memiliki kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Ada dua ini. Secara ideologis tentu sama dengan para ulama, para habaib, ya, dengan ya forum perubahan dan transparansi publik ini juga sama tentu. Secara ideologis tujuan utamanya tidak ada lain adalah ingin mewujudkan negara ini adil. Untuk bisa adil tentulah harus didasari oleh asya dari syar'i, ya. Jadi kedaulatan itu di tangan hukum syara, yakni kebijakan-kebijakan itu, roda kekuasaan itu harus mulai kita pindahkan, kita rubah yang selama ini ada di tangan kapitalis, di tangan oligarki berpindah di tangan Allah Subhanahu wa taala, di tangan syariat Islam. Nah, ini yang pertama, dasarnya itu sama. Nah, bagaimana dasar ini terwujud? Maka dasar ini terwujud diperlukan amar ma'ruf nahi mungkar untuk bisa terwujud. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar inilah tujuan utama dari partai politik. Ya, bukan yang lain, Bung, gitu. Ya, bukan harus ya berkuasa, bukan harus masuk Kimplus atau takut di penjara, takut dicabut badan hukumnya, bukan itu. Tapi yang utama itu adalah tadi
menegakkan kedaulatan itu di tangan Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar agar terwujud Islam. Nah, kewajiban ini paling utama adalah partai politik. Hukumnya wajib, Bung. Gitu. Makanya Rasulullah menegaskan inna afdhalal jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Ya, jadi jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Nah, dari sisi inilah sesungguhnya PKS harusnya menyadari, gitu loh. Partai politik berkewajiban paling utama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama, para habaib secara individu juga punya kewajiban. Gitu. Media juga memiliki kewajiban, Bung Udin. Nah, termasuk podcast-podcast kita ini yang tidak pernah berhenti ini juga diwajibkan oleh Allah SWT. Jadinya harusnya PKS ini tidak offset, malah gembira gitu. Nah, ada kesalahpahaman atau ada konten yang agak kurang benar sedikit, sebetulnya tinggal dipanggil saja katanya Bung Aziz tadi ini tabayun gitu, gampang saja diajak ngopi. Ya kita aja kalau diajak ngopi ya alhamdulillah ya insya Allah datang lah kita Bung. Nah jadi gampang cuman segitu saja sebetulnya prosesnya itu Bung. Ya justru kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini maka disinilah ya umat ini, para ulama, partai politik tadi, para ulama, para habaib, dan media-media Islam ini ya mendapatkan dosa yang sangat besar. Yang ketiga, Bung Udin, offset juga ini yang ketiga ini, seharusnya ini dijadikan media, gitu loh, oleh PKS dijadikan momentum untuk semakin meningkatkan, gitu loh. Ya, saya mendapatkan beberapa konfirmasi kepada kawan-kawan PKS ini kenapa untuk masuk tidak semata-mata untuk mendapatkan kekuasaan, tapi ingin mewarnai, Bung. Maka ini bisa dijelaskan, bisa terbuka dialog dengan Ar-Rahma itu bahwa kami ini masuk ke dalam Kim Plus ini adalah untuk mewarnai semakin keras, semakin tegas menasihati Pak Jokowi. Jangan sampai menjual aset-aset negara. Ya, PSN yang menindas rakyat ini harus dihentikan. Saya semakin tegas, semakin terbuka. Wah, elektabilitasnya semakin naik itu, Bung. Benar tidak? Loh iya, justru dijadikan momen terbuka para para kuasa hukum, para lawyer diundang semua. Bahkan akun-akun 9 itu yang mau dilaporkan ini undang semua. Bahkan kalau perlu Presiden PKAD ini juga dipanggil semua biar tidak ngomongnya tidak apa namanya tidak melintir gitu. Ini akan naik gitu. Jadi masuknya PKS itu ke dalam Kimplos ini bukan sembarang masuk. Kami ini tetap lurus amar ma'ruf nahi mungkar, bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk ya mendapatkan uang, mendapatkan proyek gitu. Maka banyak ini yang netizen-netizen ini merujak akhirnya ya merujak akun Fufu Fafa itu. Bagaimana PKS itu dihina kayak begitu kok diam saja. Ya, salah satunya partai yang menjual agama dengan murah gitu. Nah, maka apakah ini benar kalau begitu? Ya, apakah ini mengkonfirmasi itu yang sekarang menjadi orientasi PKS? Akhirnya ke sana, Bung. Nah, ini saya pikir Bung Udin sangat jelas sekali itu. Saya pikir permasalahannya sederhana itu, Bung. Demikian Bung komentar saya pikir Bung. Baik, Sadarwan. Tapi terkait akun Fufu Fafa ini apakah akan berpengaruh ya terhadap kesolidan Kim Plus ya atau terhadap Prabowo Subianto ya sebagai presiden terpilih, apalagi akun Fufu Fafa ini diduga kuat milik Gibran Rakabuming Raka ya yang memberikan pembelaan bahwa itu bukan akun Gibran, baru Menkominfo Budi Aris Setiadi ya, kemudian beberapa petinggi PSI ya, sedangkan hampir semua netizen kemudian juga pakar IT ya mengatakan
sangat yakin ya dengan bukti-bukti yang ada bahwa akun Fufu Fafa ini adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini bagaimana Zat? Apakah ini akan berpengaruh terhadap Kim Plus atau ya dianggap angin lalu atau masa lalu saja? Ya sama seperti hinaan-hinaan uh, Ali Mokhtar Ngabalin ya sebelum menjadi bagian pendukung Presiden Jokowi itu kan juga mengatakan calon presiden kurang gizi ya kemudian kurus dan lain sebagainya. Tapi ya ternyata setelah bergabung biasa saja. Ini seperti apa? Silakan Ustaz Irwan Saifullah. Iya, sangat-sangat berpengaruh, Bung Udin. Sangat berpengaruh itu. Maka saya pikir nasihat ataupun press release dari Bung Aziz dan kawan-kawan itu saya pikir harus disambut baik oleh PKS ini. Ya, jadi yang namanya sekarang ini opini, yang namanya media itu sekarang ini sudah menjadi kekuatan, Bung. Jadi memang Pak Jokowi itu mampu untuk membungkam revolusi massa, ya, ditangkapi, dipukulin. Tapi kalau kita lihat netizen ini ternyata mereka itu berpindah dari ruang offline kepada ruang online. Jangankan PKS, PKS ini kalau salah offset, ya Pak Jokowi, Pak Mulyono saja dirujak ini oleh media, oleh netizen. Ini dirujak, tidak bisa, ya tidak bisa punya kekuatan sama sekali. Begitu penghinaannya itu luar biasa, tidak punya daya seperti yang disampaikan oleh Cak Slamet ini. Berkali-kali sudah minta maaf ini Pak Jokowi ini karena nasibnya ini sudah sepertinya ini sudah suul khotimah. Apalagi PKS ini. Kalau dia salah ini, wah dirujak ini oleh media. Maka media ini kekuatan, Bung Udin. Makanya di dalam teori media ini ada trial by the press. Ya, jadi ada pengadilan media. Ya, bagaimanapun juga kalau kita lihat sekarang ini yang membela Ar-Rohma ini banyak sekali. Dan kalau ini PKS terus melanjutkan ini semakin banyak. Wah, keberhasilan PKS ketika mengusung 02 dan 02 itu kalah yang paling mendapatkan ya benefit saham kemenangan itu PKS. Demikian juga ketika Anies kemarin masih lumayan agak tinggi gitu ya. Lah, ini yang paling banyak itu bukanlah ya anggota-anggota PKS itu bukan masa-masa yang betul-betul ideologisnya sama para pejuang militan itu. Dan ini adalah netizen-netizen ataupun media-media Islam ini sangat-sangat berpengaruh kemudian. Nah, maka kalau ini tadi saya katakan salah, maka ini akan terjadi blunder dan ini akan offset ini PKS ini. Maka saya pikir PKS harus menyadari ini dan ya diundanglah ya penuh dengan persaudaraan, ya penuh dengan persahabatan, ya mana yang sesungguhnya kurang tepat. Dan kalau perlu dibuka secara publik bahwa PKS itu tetap dia itu amar ma'ruf nahi mungkar, tetap kritis ya. Walaupun kepada Pak Jokowi, kepada Pak Prabowo, karena itulah bentuk kasih sayang, kecintaan yang paling tinggi terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Bukti kecintaan kepada negeri ini itu adalah buktinya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini tidak terbukti, justru sebaliknya, Bung Udin, ya, yakni seperti yang diopinikan oleh Ar-Rahma, ya. Jadi konten yang pertama tadi gambarnya Pak Jokowi dan PKS yang paling besar itu di situ disebutkan di bold ya bahwa partai sekarang ini hanya bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melakukan amar ma'ruf, tapi adalah untuk mewujudkan syahwat kekuasaan. Kira-kira begitu. Nah, demikian juga tulisan yang kedua gitu kemudian. Nah, di situ ya menjadi penguasa yang sangat dominan itu karena didukung oleh PKS. Nah, itu adalah pandangan dari Ar-Rahmah gitu Bung Udin. Nah, pandangan Ar-Rahmah ini sebetulnya bukan hanya Ar-Rahmah ini netizen ini secara masyarakat secara luas. Banyak sekali kalau kita lihat ini yang sedih ataupun bahkan sangat menyayangkan PKS. Kenapa masuk Kim Plus gitu. Padahal dia ini akan diangkat oleh Allah SWT sebagai partai yang insya Allah derajatnya tinggi dan pada akhirnya akan dimenangkan kalau tetap dia itu berpegang teguh kepada Islam, Bung Di. Nah,
Makanya pengadilan media ini kalau tidak berhenti, Bung Udin, seperti sekarang ini, maka akan menjadi trial by the mass. Akan terjadi pengadilan rakyat. Nah, Pak Jokowi ini sekarang ini diadili oleh media dan diadili oleh rakyat. Ya, rakyat itu mulai dari warung kopi, mulai dari pasar, mulai dari sawah, semuanya itu merujak Pak Mulyono sekarang ini. Makanya pening dia itu kepalanya. Ya, Pak Jokowi saja sudah lumpuh, apalagi PKS. Ya, tetap saya sampaikan ini blunder, blunder ini PKS ini kalau tidak menyadari, Bung. Nah, jadi sangat jelas demikian, Bung. Saya pikir, Bung.